Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari 1 Timotius 2 ayat pertama sampai ke-7. 1 Timotius 2 ayat pertama sampai ke-7. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sampai demikian. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam khotbah, baiklah kita lihat berapa fenomena di kalangan orang Kristen, di kalangan gereja kita tentang politik. Yang pertama, mungkin boleh dikatakan banyak warga gereja kita, orang Kristen, tidak suka dengan politik. Menganggap politik itu kotor, licik, jahat, dan karena itu harus dijauhi. Banyak yang menganggap gereja tidak usah bicara politik. Gereja harus steril. Cukuplah gereja membawa orang ke sorga. Yang penting itu bagi orang Kristen adalah yang penting izin mendirikan bangunan gereja dapat. Orang Kristen senang, nyaman. Selesai. Kita tidak perlu bicara lebih jauh tentang politik atau tentang sistem, tentang proses kehidupan bernegara. Tapi di sisi lain kita lihat juga fenomena. Saban kali menjelang pemilu, menjelang pilpres, menjelang pilkada, orang Kristen, gereja juga sadar tidak sadar sering terseret atau menyeret dirinya juga dalam proses-proses politik. Kita melihat para calon-calon anggota parlemen, calon pimpinan daerah, diundang atau tidak diundang, berusaha mendapat dukungan dari gereja, datang, sering bawa sumbangan dan diterima. Para pimpinan gereja secara terbuka mempertontonkan, mendoakan calon-calon tertentu, berfoto bersama, memberikan sinyal-sinyal, inilah calon yang didukungnya. Di satu sisi, banyak orang alergi, anti terhadap politik, apolitis, tapi di sisi lain, ada juga yang terseret. Nah, saudara-saudara, suka atau tidak suka, kita tidak bisa menghindar dari politik. Kalau kita artikan politik itu adalah sistem, tata cara, proses, siasat,
dalam kehidupan bernegara. Saudara dan saya, suka tidak bisa menghindar dari sana. Keputusan politik yang diambil di Jakarta, keputusan politik yang diambil di Samarinda, keputusan politik yang diambil di Balikpapan berpengaruh kepada saudara dan saya, suka atau tidak suka. Sekali sebuah undang-undang ditetapkan oleh DPR, mengikat kita semua. Nah, sebab itu kita tidak bisa juga naif. Kita belum di sorga. Kita masih hidup di dunia di mana ada proses-proses politik sama seperti ada proses ekonomi, sosial, budaya, dan yang lain. Nah, lantas bagaimana? Khotbah hari ini baik dari epistel kitab Daniel maupun dari 1 Timotius 2 mau membekali kita bagaimana sikap Kristiani, sikap orang Kristen terhadap politik, terhadap tata cara, terhadap proses, terhadap sistem, terhadap siasat, tindakan kenegaraan. Untuk itu kita dituntun dengan 3 prinsip. Jadi kalau kita baca kedua kitab itu dan kita bekali diri kita dengan kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Wahyu, kita bisa merumuskan 3 prinsip kita. Yang pertama, prinsip kita adalah pemisahan agama dengan negara. Pemisahan gereja dengan negara. Menurut gereja, kekuasaan agama dan negara tidak boleh disatukan. Tidak boleh dicampur adukkan. Agama maupun negara sama-sama hamba Allah. Tadi hukum Tuhan kepada kita dikutip dari Roma 13. Roma 13 mengatakan pemerintah negara adalah hamba Allah. Gereja hamba Allah. Tetapi keduanya tidak boleh bersatu. Tidak boleh bercampur aduk. Harus melakukan tugasnya masing-masing. Kenapa? Ketika agama dan negara disatukan menjadi negara agama atau agama negara, yang terjadi adalah kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang mutlak. Pada zaman dahulu kita kenal yang dinamakan adagium Lord Acton yang mengatakan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang mutlak atau absolut pasti disalahgunakan. Ketika agama dan negara disatukan, di sana ada kekuasaan absolut dan pasti di sana ada penyalahgunaan. Karena itu harus dipisah. Pada zaman dahulu itu tidak dipisah. Raja-raja di Timur Tengah kuno selain merupakan penguasa politik juga menjadi penguasa agama. Bahkan raja-raja dipandang sebagai dewa, sebagaimana dalam epistel yang kita lihat tadi. Raja Darius juga meminta supaya dia menjadi subjek atau alamat dari doa. Raja disembah, orang berdoa kepada raja sama seperti kepada dewa. Itu yang ditolak oleh gereja. Agama bukan subordinat dari negara, bukan kaki tangan, perpanjangan tangan dari negara. Sebaliknya juga, negara bukan perpanjangan tangan dari agama. Negara, termasuk Republik Indonesia ini, harus dikelola berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar peraturan agama. Nah, karena itu saudara-saudara, secara praktis kita tidak setuju jika ada pejabat politik, pejabat negara yang berkhotbah mengajari tentang dogma agama. Sebaliknya, kita juga tidak setuju jika ada pelayan agama, termasuk pendeta yang berpartai politik, menjadi partisan,
ingin menjadi penguasa, ingin menjadi anggota parlemen. Boleh, tapi tinggalkan salah satu. Jika para pelayan agama ingin melayani di negara, dia harus tinggalkan jubah keagamaannya. Jika tidak, akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan itu. Prinsip yang kedua, ketika kita bicara soal politik, tadi kami katakan amang inang, suka atau tidak suka, kita tidak bisa terhindar dari dampak keputusan politik. Amang dan inang boleh alergi kepada politik, bersikap apolitis, tidak mau tahu, yang penting saya aman, nyaman. Ingat, keputusan politik itu mengikat kita semua. Sebab itu, mari kita lihat prinsip yang kedua. Apa itu prinsip yang kedua? Pembatasan, pengawasan, pertanggungjawaban kekuasaan. Pada zaman dahulu, juga pada zaman Daniel, juga pada zaman raja-raja dalam Imperium Roma, juga zaman Musa, raja itu kekuasaannya tidak pernah dibatasi. Dia adalah segala-galanya. Terima kasih kepada para ahli filsafat yang membantu kita membatasi kekuasaan. Sebab itu kami berani mengatakan dari mimbar yang kudus ini, apa yang kita pelajari waktu SD, SMP, SMA tentang trias politika itu sejalan dengan pemahaman Alkitab kita. Kekuasaan itu harus dibagi-bagi, dipisah, dibatasi, diawasi, dipertanggungjawabkan. Termasuk kekuasaan di dalam gereja. Termasuk kekuasaan di dalam gereja. Mengapa? Sebab Alkitab kita mengatakan semua manusia berdosa. Semua manusia bisa menjadi salah atau menjadi jahat. Sebab itu tidak ada boleh satu orang manusia pun, satu kelompok manusia pun yang tidak dibatasi kekuasaannya, yang tidak diawasi kekuasaannya, yang tidak perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Jadi kalau ada yang suka mengatakan di negara, termasuk di gereja, audo nama ngatur di son, audo namar kuaso di son, itu tidak sesuai Alkitab. Bukan hanya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern tentang kekuasaan politik, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena itu, amang inang, prinsip pembatasan, pengawasan, pelaporan kekuasaan itu Alkitabiah. Dan harus diberlakukan kepada semua kekuasaan, baik di negara, baik di organisasi, termasuk di gereja. Di gereja kita, kekuasaan pendeta, kekuasaan parhalado, dibatasi oleh konfesi, pengakuan iman, dibatasi oleh konstitusi, aturan peraturan, dibatasi oleh ruhut parmahanion pamicangon, dibatasi oleh agenda, dibatasi oleh keputusan sinode. Satu contoh yang paling sederhana. Saya tidak bisa berkhotbah seenaknya memilih ayat Alkitab. Saya harus berkhotbah menurut apa yang ditetapkan oleh Almanak. Kebebasan saya sebagai pendeta harus ditundukkan kepada konfesi, kepada Almanak, kepada agenda. Itulah prinsipnya. Begitu juga di negara. Begitu juga di negara. Pada zaman dahulu tidak ada orang yang berani mengkritik, meminta pertanggungjawaban raja. Kita baca di dalam Alkitab, yang pertama-tama berani mengkritik dan meminta pertanggungan jawab raja adalah Musa.
Dia mengatakan kepada Firaun yang dipandang sebagai dewa itu, Firaun salah dan Allah akan menghukumnya. Kita baca juga di Alkitab, Nabi Nathan mengkritik dan mengecam Raja Daud karena dia melakukan kejahatan. Pada zaman dahulu, raja itu apapun yang dilakukannya benar. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Apakah itu di negara, apakah itu di organisasi, apakah itu di gereja, apakah itu di HKBP, semua harus tunduk. Tidak ada yang mengatakan dialah di atas aturan, dia di atas konstitusi, dia di atas konfesi, dialah segala-galanya. Hanya Allah dan Kristuslah satu-satunya yang tidak terbatas kekuasaannya. Hanya Tuhan Allah lah yang tidak perlu diawasi. Hanya Tuhan Allah lah yang tidak perlu buat laporan pertanggungjawaban. Semua yang bukan Tuhan Allah, semua yang bukan Tuhan Allah, wajib, harus dibatasi wewenangnya, diawasi, didukung, dan dimintai pertanggungan jawabnya. Apakah dia melayani di negara atau dia melayani di gereja? Prinsip yang ketiga, ketika kita bicara gereja dan politik, prinsip yang ketiga adalah prinsip kesejahteraan bersama. Apa itu politik? Kalau kita baca kamus, politik itu adalah sistem, proses, tata cara, aksi, tindakan dalam kenegaraan, dalam kehidupan bernegara. Politik itu harus kepada prinsip yang ketiga, kesejahteraan bersama. Karena itu jika ada orang yang berpolitik untuk kepentingan pribadinya, itu salah. Sebab tujuan luhur politik adalah untuk kesejahteraan bersama. Nah, karena tujuan utama politik itu untuk kesejahteraan bersama, maka gereja merumuskan tugas kita sebagai orang Kristen di bidang politik. Apa tugas saudara dan saya? Apa tugas kita anggota HKBP di bidang politik? Ada 5. Pertama, patuh kepada undang-undang. Patuh kepada undang-undang. Sebab itulah semua warga negara termasuk orang Kristen harus mencermati, harus memberikan perhatian kepada proses penerbitan undang-undang. Sebab sekali undang-undang ditetapkan dan disahkan, dia mengikat dan kita wajib patuh. Alkitab kita mengatakan gereja tunduk kepada undang-undang. Tugas kita yang kedua, membayar pajak. Karena itulah gereja kita termasuk HKBP secara umum DPR Raja punya nomor pokok wajib pajak. Karena itulah semua anggota HKBP termasuk pendeta HKBP harus punya nomor pokok wajib pajak. Kami juga punya. Bahwa nanti ada penghasilan warga, penghasilan pendeta yang tidak kena pajak karena jumlahnya, pemasukannya tertentu, itu lain hal. Tapi prinsipnya kita semua bayar pajak sebab itu tugas kita. Dan itu perintah Alkitab yang kita baca tadi. Tugas yang ketiga, mendoakan. Inilah yang menjadi sorotan dari 1 Timotius 2 yang kita baca tadi. Mendoakan pemerintah, bangsa, dan negara. Saudara-saudara, nanti kita akan jelaskan lebih banyak tentang poin ketiga itu. Tapi tugas kita yang keempat adalah melibatkan diri kita dalam semua proses kehidupan bernegara.
Apakah itu politik, apakah itu ekonomi, apakah itu sosial dan budaya. Dan tugas orang Kristen yang kelima adalah menyampaikan pesan kenabian kepada bangsa dan negara. Seperti yang dilakukan Nabi Nathan, seperti yang dilakukan Nabi Amos, pada waktu-waktu tertentu, tanpa rasa takut, kita harus berani mengatakan kebenaran kepada bangsa dan negara. Kita kembali ke tugas kita yang ketiga, mendoakan. Pada zaman dahulu, negara berbentuk kerajaan. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, mari kita naikkan doa syafaat bagi para raja. Sekarang keadaan sudah berubah. Kita tidak hidup lagi dalam kerajaan. Kita hidup dalam bentuk negara republik, demokratis, berdasar hukum. Nah, karena itu yang kita doakan bukan hanya raja. Kita doakan pemerintah. Tapi negara itu bukan pemerintah, kita doakan parlemen. Parlemen kita ada dua, ada DPR dan ada DPD. Kita doakan juga Mahkamah Agung. Kita doakan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi ini PR. Pengetahuan umum warga gereja tentang civics atau tentang tata negara atau tentang kewarganegaraan sangat rendah. Kadangkala kita menganggap seolah-olah semuanya pemerintah. Karena itu dalam acara-acara kematian orang Batak selalu ada disebut mandok kata sian pemerintah setempat, dan di situ diberi catatan RT. RT itu bukan pemerintah. Jadi kalau ada orang Kristen Batak menganggap RT itu pemerintah, berarti nilai civics atau tata negaranya merah. Pemerintah itu mulai dari lurah. Nah, karena itu kita harus doakan. Berapa persen warga HKBP yang tahu di almanak kita, di almanak HKBP, hari Jumat itu adalah hari doa bagi bangsa dan negara. Setiap hari Jumat almanak kita mengatakan warga HKBP harus berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara. Nanti Amang Inang cek almanaknya masing-masing. Artinya apa? Kita dipanggil, disuruh mendoakan secara teratur, bukan sekali-kali. Kita dipanggil mendoakan secara sungguh-sungguh, bukan hanya asal. Seringkali ketika orang berdoa syafaat tentang bangsa dan negara, doanya tanpa penghayatan, asal bunyi. Baiklah saudara dan saya, kita semua ingat, suka tidak suka, keputusan politik berdampak bagi kita semua, bagi semua bangsa. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mendoakan bangsa dan negara ini, mendoakan pemerintah, presiden dan wakil presiden dan kabinetnya, mendoakan parlemen kita, mendoakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kita, mendoakan para hakim kita supaya mereka condong kepada keadilan. Dan yang ketiga, doa itu harus spesifik. Doa itu harus spesifik. Saudara-saudara, kita tidak bisa lagi berdoa hanya secara umum, sekedar pengguguran kewajiban. Banyak lembaga dalam kenegaraan ini yang perlu kita dukung dengan doa. Kita perlu berdoa bagi para jaksa, bagi para polisi kita. Kita perlu berdoa bagi para hakim kita. Kita perlu berdoa bagi KPK. Kita perlu berdoa bagi lembaga-lembaga riset yang sedang berjuang menemukan vaksin COVID.
Bukan hanya berdoa untuk diri kita. Bukan hanya berdoa untuk izin pembangunan gereja. Tapi berdoa bagi bangsa. Sebab itulah yang diminta Tuhan dari kita. Supaya semua sejahtera. Bangsa ini sejahtera. Gereja pun sejahtera. Negeri ini sejahtera. Kita umat Tuhan pun sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Sebab Engkau memberikan kepada kami bangsa dan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang majemuk, yang besar, yang sedang berjuang untuk maju. Berkatilah bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karuniakanlah kepada kepala negara kami, pada presiden dan wakil presiden kami, kesehatan, kearifan, kekuatan untuk memimpin kami sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kami berdoa bagi parlemen kami, ketua dan anggota MPR, ketua dan anggota DPR, ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berkatilah mereka untuk menampung aspirasi seluruh bangsa ini, untuk membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang baik, adil dan benar kepentingan bangsa kami. Kami berdoa untuk ketua dan anggota Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan para hakim di seluruh negara kami. Condongkanlah hati mereka kepada keadilan. Berikanlah kepada mereka roh yang takut kepada Allah. Jauhkanlah mereka dari godaan untuk menyalahgunakan jabatannya, untuk memperkaya dirinya dengan membelokkan hukum. Ya Allah, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang melayani di pemerintahan, di bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka menjadi pelayan yang setia, menjadi garam dan terang, menjadi alat Tuhan, mensejahterakan bangsa kami. Berkati juga gereja-Mu secara khusus HKBP. Ya Allah, baharuilah gereja-Mu. Berikan kami hati yang selalu merendah, yang selalu menyerah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi rencana pelaksanaan Sinode Godang. Yang tertunda karena pandemi ini. Yang akan direncanakan pada tanggal 9 sampai 13 Desember yang akan datang. Berkatilah HKBP. Jangan Kau tinggalkan. Tolonglah kami semua hamba-hamba-Mu, peserta Sinode Godang, untuk mencari kehendak Tuhan, mencari bimbingan Roh-Mu, memenangkan hati nurani kami, untuk kesejahteraan semua anggota gereja-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP Balikpapan Baru, untuk para halado dan anggota jemaat. Berkati kesaksian, pelayanan, persekutuan, penata layanan dan pembangunan gereja-Mu. Beri kami kesehatan yang baik, jauhkan kami dari penyakit dan kecelakaan. Berkati ekonomi rumah tangga kami, berkati anak-anak kami. Banyak lagi mau kami doakan ya Allah. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu
yang beribadah di gereja ini atau beribadah di rumahnya masing-masing, satukan kami semua dalam Roh-Mu yang kudus, demi nama Yesus Kristus. Amin.